Nah, ini adalah nama, saya ulang ya. Yang kolom pertama nomor urut, kolom kedua nama mahasiswa, kolom ketiga NPM. Tolong teman-teman dari OSM melihat NPM-nya cocok atau enggak. Cocok dong ya. Bagus, cocok NPM-nya. Ya. Bagus. Cocok Romo. Lalu Cocok Romo. Kevin. Pas Romo. Lalu SVD Mario dengan Wilson. Mario. Mario Wilson. Cocok. Suara kalian nggak kedengaran. Juvencius Moses. Cocok Romo. Baik. Kalau cocok kita lanjut. Yang kolom berikutnya itu kelompok ya. Jadi Kevin 1, Mario dan Wilson 2, Moses Kristanto 3, Andrianus Naja dan Andrianus Nirin 4, Hilarius Epi, Irenius Derison 5, Martinus Join Sonderitus Bandung 6, dan Robertus Bagus 7. Lalu berikutnya adalah buah-buahan. Nah, masing-masing mengambil buah. Harap kalian sudah hafal tadi kelompoknya ya. Nanti saya akan tunjuk kelompok 1 ngambil buah apa, kelompok 2 ngambil buah apa gitu. Silakan, ini privilege atau keistimewaan diberikan pada kelompok 1 mau ngambil buah apa? Manggis Romo. Nah, ini buah manggis memang buah yang favorit. Kita klik di buah manggis ya, isinya apa nanti. Nah, isinya adalah analisis struktur. Analisis struktur ini nanti tugasnya adalah membuat analisis yang isinya kurang lebih 6 hal ini. Yaitu pertama pengantar. Pengantar itu isinya adalah etimologi analisis struktur itu apa. Dari etimologi ini nanti akan ditemukan definisi dan deskripsi analisis struktur itu apa. Berasal dari etimologi ya. Lalu langkah-langkahnya gimana analisis struktur itu? Itu pengantar saja. Bisa saja di dua-duanya, analisis itu apa, etimologinya, struktur itu apa, etimologinya. Nah, etimologi itu kan masih murni berkaitan dengan bahasa. Maka nanti disesuaikan dengan konteksnya. Kita kan kitab suci, yang kita analisis itu struktur teks kitab suci. Yang dimaksud dengan analisis struktur teks kitab suci itu apa? Dideskripsikan dengan baik, digambarkan dengan baik. Nanti sebelum analisis itu dijalani, saya akan memberikan penjelasan. Setelah deskripsinya digambarkan dengan baik, baru ditunjukkan langkah-langkahnya apa. Langkah pertama apa, langkah kedua apa, langkah ketiga apa, langkah keempat apa. Sebenarnya langkah-langkahnya ada di bawah ini, yaitu mengutipkan teksnya, lalu membagi teks sesuai dengan ciri sintaksis, lalu menganalisis keberkaitan semantik antar bagian, yaitu keberkaitan kata benda, keberkaitan kata kerja, dan keberkaitan itu bisa sinonim, bisa antonim ya, bisa mirip atau sama, bisa juga bertentangan artinya. Lalu langkah kelima adalah menentukan pola struktur tiap bagian. Menentukan pola atau struktur tiap bagian. Sebenarnya
bukannya tiap bagian, ini ya masih ada langkah ke-6, itu struktur keseluruhan ya. Kalau ini tiap bagian, ini kan langkah ketiga ini membagi teks sesuai ciri sintaksis. Bisa satu teks itu 2 bagian atau 3 bagian. Masing-masing bagian itu biasanya punya pola. Nanti kita cari. Lalu setelah masing-masing bagian ditentukan polanya, ada lagi pola seluruh bagian atau pola keseluruhan. Saya rubah dulu ininya, formulasinya masih salah soalnya. Saya beri nomor ABC saja ya. A itu pengantar. Kalian tidak bisa lihat ya. A itu pengantar. B itu teksnya, mengutip teksnya. C itu pembagian teks sesuai dengan ciri sintaksis. D analisis keberkaitan semantik. E itu pola struktur tiap bagian. Lalu F pola atau struktur keseluruhan teks. Lalu G kesimpulan. Silakan nanti Kevin. Kevin ya tadi yang dapat tadi. Iya, Romo. Ya. Silakan dielaborasi itu nanti. Akan saya catat. Berarti yang mendapat analisis struktur itu kelompok 1, Kevin. Analisis struktur. Silakan sekarang kelompok 2 mengambil buah apa? Manggis sudah diambil, jangan diambil lagi. Kelompok 2. Kelompok 2 SVD toh? Kami pilih buah naga. Buah naga. Oke. Kita Iya. klik buah naga ya. Nanti hasilnya apa ini? Analisis sintaksis. Dan itu tugas-tugasnya analisis sintaksis ya. Pengantarnya seperti tadi etimologi, definisi, dan deskripsi langkah-langkah. Lalu yang kedua mengutip teks. Lalu yang ketiga membagi teks ke dalam kalimat. Jadi teks kitab suci itu kan ditulis dalam kalimat-kalimat. Tetapi tidak dibagi menurut kalimat. Membaginya menurut ayat kalau teks kitab suci. Nah, tugas kita kemudian membaginya menurut kalimat. Untuk itu, maka nanti penguasaan bahasa harus kuat. Ciri-ciri kalimat itu apa? Lalu, berdasarkan ciri-ciri kalimat itu, teksnya dibagi ke dalam kalimat-kalimat. Nah, setelah dibagi ke dalam kalimat, kalimat itu dianalisis. Maknanya apa, bentuknya apa, jenisnya bagaimana. Makna itu apa? Makna itu ada, nanti harus membaca sumbernya ya. Makna itu meliputi makna berita, makna perintah, makna tanya ya.
Jadi perlu dilihat kalimat mana yang berita, kalimat mana yang perintah, kalimat mana yang tanya. Kalau kalimatnya itu perintah, kemungkinan besar jenis itu adalah jenis teks hukum atau kanon. Kalau maknanya berita, kemungkinan besar itu teksnya jenisnya adalah jenis narasi atau cerita. Kalau kebanyakan itu tanda tanya, kalimat tanya, kemungkinan ini adalah kalimat yang narasi yang mengandung dialog, seperti itu. Lalu bentuk kalimat itu bisa kalimat tunggal. Nah, harus dikuasai nanti kalimat tunggal itu apa. Siap-siap ya, peon, karena kalian sudah memilih itu. Kalimat tunggal itu apa. Lalu dicari sumbernya ya. Ada sumber yang bagus, itu karangan dari Alwi DKK. Nanti bukunya saya postkan di Microsoft Teams juga. Lalu selain kalimat tunggal ada juga kalimat majemuk. Nah, harus tahu juga kalimat majemuk itu apa. Nah, kalimat majemuk itu pun masih macam-macam ya. Ada kalimat majemuk setara, ada kalimat majemuk bertingkat, ada kalimat majemuk campuran. Nah, itu mesti dikuasai. Kalimat majemuk kalimat majemuk setara itu apa? Kalimat majemuk bertingkat itu apa? Kalimat majemuk campuran itu apa? Lalu kalimat-kalimat yang tadi yang sudah dibagi teks kitab suci yang sudah dibagi dalam kalimat-kalimat itu dianalisis, ini termasuk bentuk kalimat yang mana, tunggalkah atau majemukkah, majemuk setarakah, majemuk bertingkat atau majemuk campuran. Kemudian langkah berikutnya menganalisis jenis kata benda. Ada dua macam kata benda ya, benda konkret dan benda abstrak. Benda konkret itu mesti dicari dulu sumbernya, apa itu yang disebut kata benda konkret dan apa itu yang disebut kata benda abstrak. Biasanya definisi yang paling sederhana adalah kata benda konkret adalah yang bisa diindrai, ditangkap dengan panca indera, entah dengan diraba, dilihat, didengar, atau dikecap, yaitu konkret. Tapi yang tidak bisa dirabai, misalnya setan, nah itu adalah abstrak. Misalnya begitu, tapi harus ada sumbernya itu. Kadang-kadang ada yang mengatakan Tuhan itu konkret, Roh Kudus konkret. Oleh sebab itu, nanti kita membuat definisi itu menggunakan sumbernya. Sumbernya diambil dari buku mana, supaya tidak ada yang mempertanyakan. Dideskripsikan lebih dahulu. Kata benda konkret itu apa, kata benda abstrak itu apa. Lalu kata benda yang digunakan dibedakan mana yang konkret, mana yang abstrak. Kalau banyak yang konkret, maka ceritanya atau teks ini berbicara tentang sesuatu yang sangat konkret. Kalau kebanyakan abstrak, berarti teks ini berbicara tentang makhluk astral atau sesuatu yang tidak bisa diindrai. Lalu setelah menentukan jenis kata benda, sekarang menganalisis tiap kata atau frase di dalam kalimat itu. Tiap kata atau frase dalam kalimat itu memiliki fungsi atau jabatan. Entah fungsi sebagai subjek, entah fungsi sebagai predikat, entah fungsi sebagai keterangan, entah fungsi sebagai objek, entah fungsinya sebagai pelengkap, entah fungsinya hanya sebagai kata sambung atau kata hubung, mungkin juga sebagai kata tugas atau kata keterangan, atau mungkin fungsinya sebagai interjeksi atau aposisi. Nah, istilah-istilah itu perlu dikuasai. Untuk menguasainya ya baca sumbernya. Kadang-kadang bukan kata tetapi frase, misalnya gini,
gunung berapi. Nah, gunung berapi itu frase karena terdiri dari dua kata tetapi membentuk satu pengertian tersendiri. Nah, frase itu memiliki fungsi atau jabatan di dalam kalimat. Setelah ini dianalisis, tiap kalimat dianalisis, lalu dibagi teksnya itu menurut ciri sintaksisnya. Jadi teks itu kan panjang misalnya, tapi bisa dibagi-bagi. Mungkin membaginya berdasarkan keterangan waktu. Oh, ini terjadi kemarin. Oh, ini terjadi hari ini. Oh, ini belum terjadi misalnya. Atau berdasarkan subjeknya. Oh, ini subjeknya Kevin. Ini kok jadi berubah menjadi Wilson. Yang sini menjadi ini Theon. Jadi berdasarkan pergeseran subjek itu bisa dibagi teks itu ke dalam bagian-bagian. Atau mungkin yang bergeser bukan subjeknya, tetapi tempatnya. Ini keterangan tempatnya di Malang. Oh, ini pindah ke Jakarta, ini pindah ke Surabaya. Berdasarkan perpindahan atau pergeseran tempat itu, teks bisa dibagi. Atau berdasarkan temanya. Oh, ini berbicara tentang ekor, nah, ini berbicara tentang kepala, ini berbicara tentang kaki misalnya. Atau berdasarkan pelengkapnya, bisa. Jadi apapun yang menduduki fungsi atau jabatan di dalam kalimat itu bisa bergeser. Kalimat yang 1, 2, 3 mungkin masih sama jabatannya, subjeknya diambil oleh Kevin. Maka itu menjadi satu bagian, satu bagian. Kalimat-kalimat berikutnya bukan lagi Kevin, tapi misalnya Bagus. Nah, itu menjadi satu bagian lagi. Gitu ya, pembagian berdasarkan ciri sintaksis. Itulah tujuan terakhir dari analisis sintaksis itu. Lalu disimpulkan. Kesimpulannya adalah tiap subjudul ini yang menjadi dasar penyimpulan. Misalnya, dari C ini dihasilkan bahwa teks ini ada 72 ayat, tetapi ternyata terdiri dari 5 kalimat saja. Lalu jenis kalimatnya, makna kalimatnya semuanya berita. Jadi teks ini adalah teks yang bukan hukum, bukan dialog, tapi satu berita. Bentuk kalimatnya kebanyakan kalimat tunggal, jadi ini sangat sederhana teksnya. Oh, ini kalimat majemuk campuran semua. Wah, ini teks ini sangat kompleks. Jadi harus lebih hati-hati di dalam menafsirkan nantinya. Jenis kata bendanya ternyata sebagian besar adalah kata benda konkret. Berarti ini bicara tentang sesuatu yang konkret. Lalu analisis fungsi, frase, jabatan dan kalimat ini tidak ada kesimpulan ya. Atau mau disimpulkan juga boleh. Kesimpulannya itu karena kalimatnya kompleks maka jabatannya banyak yang sulit untuk ditentukan, misalnya begitu. Lalu pembagian berdasarkan ciri sintaksis hanya mengatakan bahwa teks ini dibagi menjadi 5 kelompok bagian atau paragraf. Dasarnya adalah ini. Itu kesimpulannya. Oke, untuk kelompok sintaksis, Wilson dan Theon, paham ya? Paham nggak? Paham, Romo. Oke. Berikutnya kita kembali. Jadi manggis dan naga sudah diambil. Silahkan kelompok 3 mengambil yang lainnya. Saya mengambil buah apel, Romo. Buah apel ya. Apel. Ya. Apel ya. Oke. Analisis konteks. Jadi yang pertama ini. Tapi minggu depan belum ya. Jadi minggu depan masih saya memberi masukan. Lalu
minggu depannya lagi baru akan membuat presentasi. Ini paling sedikit. Jadi analisis konteks itu tugasnya ya itu tadi sama ya. Yang pertama itu adalah membuat pengantar, isinya etimologi, analisis konteks itu apa, lalu definisi, deskripsi. Berikutnya adalah langkah-langkahnya gimana. Nah, setelah langkah-langkahnya dideskripsikan, digambarkan, mulai melangkah. Langkah pertama mengutip teks. Langkah kedua itu menunjukkan kesatuan teks itu. Teks itu bisa kita ambil karena memiliki satu kesatuan, lalu kita tunjukkan kesatuannya di mana, apakah kesatuan tema, atau kesatuan tokoh, atau kesatuan tempat, atau kesatuan waktu. Itu dia menjadi pedoman yang jelas. Nah, kesatuan tema itu bisa dilihat dari kata kerja yang digunakan, atau objek yang digunakan yang ada di situ, atau kata-kata yang sering muncul, frase-frase yang sering muncul. Setelah kesatuan teksnya ditentukan, ditunjukkan, berikutnya adalah D, itu melihat konteksnya, konteks dekat, konteks jauh, dan konteks lainnya. Lalu E itu menyimpulkan. Jadi aku tulis dulu ini analisis sintaksis ya, Theon. Lalu Yupensius Moses Kristanto mendapatkan analisis konteks. Dia analisis konteks, isinya itu. Konteks dekat itu kaitan, jadi kesatuan teks itu menunjukkan bahwa teks ini bisa dipisahkan dari teks-teks lainnya. Itu yang mau dikatakan dengan kesatuan teks. Tetapi meskipun teks ini bisa dipisahkan, ternyata teks ini masih memiliki kaitan dengan teks-teks lainnya. Itu ya yang mau dibicarakan di dalam konteks ini. Konteks dekat mau menunjukkan bahwa teks ini masih memiliki kaitan dengan perikop sebelumnya dan perikop sesudahnya. Lalu konteks jauh itu teks ini masih memiliki kaitan dengan seluruh teks yang mendahului maupun yang mengikuti. Mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, itu konteks jauh. Kalau konteks dekat hanya perikop, pokoknya yang dekat-dekat, entah bab, entah perikop sebelum dan sesudahnya. Konteks lainnya bisa berupa konteks sejarah, misalnya di dalam teks itu disebutkan tentang tokoh tertentu, misalnya Alexander Agung, kalau ada ya, atau Herodes Agung, itu ada konteks sejarahnya, maka kita perlu singgung tentang konteks sejarah itu. Atau konteks tradisi. Teks ini kok menyebutkan selalu Elohim, 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 Elohim. Nah, di dalam kitab suci ada namanya tradisi Elohista. Mungkin teks ini ditulis oleh tradisi Elohista yang memiliki satu kekasan tradisi Elohista itu. Itu konteks ya. Terakhir lalu menyimpulkan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah semua yang dibahas di sini, sedikit ini pembahasannya. Kesatuan teksnya ada di mana, lalu konteks dekatnya apa, konteks jauhnya apa, konteks lainnya apa kalau ada. Itu aja.
Very simple. Begitu? Bupen? Ya, Romo. Lalu kelompok 4, Andrianus Naja dan Adrianus Nirin Lamen. Mau milih buah apa? Mangga Romo. Mangga ya. Nah, dapat eksegese. Eksegese langkahnya yang pertama adalah membuat pengantar sama dengan yang lain. Ya, pengantarnya sama dengan yang tadi ya, etimologinya apa, definisinya apa, deskripsinya gimana, langkah-langkahnya gimana. Ini langkah-langkah juga digambarkan. Lalu langkahnya ya ini di bawahnya ini. Menuliskan kembali teksnya. Kemudian C itu menuliskan ringkasan kesimpulan analisis yang sudah dilakukan. Oleh sebab itu yang bagian eksegese ini mesti menyimak betul-betul semua kesimpulan dari diskusi sebelumnya, mulai dari analisis konteks itu kesimpulannya apa. Analisis sintaksis kesimpulannya apa. Analisis semantik kesimpulannya apa. Analisis struktur kesimpulannya apa. Serta analisis cerita itu kesimpulannya apa. Lalu diringkas itu masing-masing analisis itu. Nah, kesimpulannya kan tidak banyak tadi, hanya poin-poin saja. Kesimpulan itu dielaborasi kemudian. Kesimpulan ditulis kembali poin-poinnya dan juga penjelasannya ya. Lalu semua yang sudah disimpulkan itu dijadikan sebagai bahan untuk eksegese. Eksegese itu elaborasi atas hasil analisis yang sudah dibuat ini, hasil dari analisis konteks, hasil dari analisis semantik, sintaksis, struktur, dan cerita. Terutama itu yang memegang peranan sangat penting atau yang memegang peranan paling banyak itu analisis semantik nanti. Lalu dibantu oleh analisis-analisis yang lain. Tapi semantik ini sangat penting untuk menghidupkan teks-teks yang ada. Saya kasih contoh ya, misalnya ditemukan di dalam teks itu satu kata misalnya. Aku ini hamba Tuhan. Nah, kata hamba itu sendiri, itu kalau dicari semantiknya itu sangat panjang. Caranya adalah dengan mencari kata-kata itu digunakan di mana saja, lalu apa keterangan yang diperoleh di sana. Misalnya hamba itu membuka tali kasut. Nah, itu sudah keterangan yang memperkaya memperkaya kata hamba itu. Atau misalnya menyesah. Paulus katakan, aku disesah 40 kali kurang 1 kali pukulan. Sesah itu apa? Lalu kita cari, ternyata menyesah itu dicambuk dengan menggunakan cambuk dari kulit atau dari kawat yang ujungnya itu diberi mata kail, besi dengan mata kail. Jadi kalau dicambukkan itu menancap mata kail itu di tubuh, lalu ditarik itu akan melukai
melukai kulit dan juga dagingnya akan tertarik, terkoyak. Itulah menyesah. Nah, lalu kita tuliskan, ternyata menyesah itu ngeri sekali. Paulus disesah sampai 5 kali, masing-masing 39 kali pukulan itu, lalu kita bayangkan ngeri sekali Paulus itu penderitaannya. Kemudian penutup. F-nya penutup. Penutupnya itu ya bisa diambil benang merahnya atas teks ini. Kira-kira teks ini berbicara tentang apa? Penutupnya. Penjelasan ringkas atas eksegese. Begitu eksegese, ada yang mau ditanya? Kita kembali ke buah-buahan. Sekarang kelompok 4 tadi mendapatkan eksegese. Kelompok 5, Hilarius Evi dan Irenaeus Derison Bernard. Silakan memilih buah apa? Nanas, Bro. Nanas? Iya. Oke. Kita klik ya, nanas. Refleksi teologis. Ini puncaknya, yang terakhir. Tugasnya adalah, tulisannya adalah pengantar seperti tadi, etimologi, definisi, deskripsi, lalu langkah-langkah. Kemudian yang kedua mengutip teksnya. Yang ketiga membuat ringkasan eksegese yang sudah dibuat sebelumnya itu. Ringkasan eksegesenya apa? Kemudian menunjukkan pesan-pesan teologis, itu poin-poin dari apa yang dimunculkan melalui eksegese itu apa. Kemarin saya sudah katakan pesan teologis itu apa. Kalian saya kira masih ingat. Pesan teologis itu adalah apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Tuhan melalui teks itu. Kira-kira teks itu berbicara tentang kehendak Tuhan itu gimana atas manusia begitu. Menurut Tuhan manusia itu idealnya gimana? Yang berkaitan dengan relasi, entah relasi dengan sesama, relasi dengan diri sendiri, relasi dengan Tuhan, dan juga relasi dengan lingkungan atau alam ciptaan. Teks itu berbicara apa tentang relasi itu? Ada banyak tentu saja nanti pesan-pesan teologis itu, tidak hanya satu ya. Satu teks itu bisa bicara banyak tentang pesan-pesan teologis. Kemudian dari banyak pesan teologis yang ada ini diambil satu saja untuk didalami, dilihat relevansinya untuk apa saja. Entah itu relevansi berkaitan dengan situasi dunia saat ini, misalnya COVID, atau negara, misalnya negara sedang dalam benah-benah, banyak organisasi massa yang mulai dirapikan supaya tidak membuat
kegaduhan misalnya. Atau mungkin daerah tertentu, misalnya di daerah Bali misalnya, pergulatan pariwisata halal misalnya. Atau gereja universal yang misalnya sekarang gereja sedang mengalami pandemi ini juga berkaitan dengan sakramen-sakramen yang terhalang untuk diterima, sakramen pengakuan, ekaristi yang terhalang, itu kan situasi gereja universal. Atau keuskupan misalnya, keuskupan Malang misalnya yang kerja di Malang, sekolah-sekolah Katolik banyak yang tutup misalnya, ada kaitannya enggak? Atau paroki misalnya, paroki sedang tidak melayani, lockdown karena ada pastor paroki yang terpapar misalnya. Atau kelompok teritorial atau kelompok kategorial, misalnya ada kelompok kategorial yang membuka doa massa penyembuhan, semua COVID sembuh semua misalnya, lalu dikaitkan dengan teks pesan teologis itu. Atau serikat, kongregasi atau ordo, atau komunitas misalnya, komunitas seminari, karena ini formasi dan teks ini cocok dengan formasi. Jadi yang dimaksud situasi itu bisa berupa situasi sosial, politik, ekonomi, religiositas, dan sebagainya. Spiritualitas juga bisa. Relevansinya apa pesan-pesan teologis ini untuk situasi saat ini? Lalu penutup. Penutupnya ya semacam benang merah saja. Teksnya berbicara dengan ini, lalu pesan teologinya ini, dan pesan teologi ini relevan untuk zaman ini, khususnya ini. Kalau saya bicara ini itu maksudnya ini itu sesuatu yang ditemukan di teks itu. Begitu kelompok 5, paham ya? Oke. Ini nanti akan saya masukkan lagi di LMS ya. Jadi di LMS itu kan ada topik-topik, itu akan saya perinci lagi langkah-langkahnya itu. Sekarang kelompok 6, jadi kelompok 5 tadi mendapatkan refleksi teologis. Sekarang kelompok 6 yaitu Martinus Join USM dan Sonderitus Bandung USM. Yang dipilih buah apa? Silakan. Tinggal 2 ya, jeruk sama pisang. Kami pilih buah pisang, Romo. Pisang ya? Ya, Romo. Oke. Analisis cerita. Analisis cerita yang dibuat sama, yang pertama adalah pengantar, itu etimologi, definisi, dan deskripsi, lalu langkah-langkahnya, kemudian mengutip teksnya, langkah pertama mengutip teksnya, kemudian pembagian teks, sesuai dengan ciri sintaksis. Jadi pembagian teks ini yang ditemukan pertama itu dalam analisis sintaksis itu nanti akan berguna untuk analisis cerita dan juga analisis struktur. Maka itu perlu diingat betul, kuat betul nanti sintaksisnya ya, supaya sungguh-sungguh berguna untuk tahap-tahap berikutnya. Jadi teks yang banyak itu dibagi menurut, biasanya disebut paragraf, tetapi kalau untuk cerita ini bukan paragraf. Kalau untuk cerita itu namanya adegan atau scene. Adegan pertama, adegan kedua, adegan ketiga. Adegan itu ya ditandai dengan pergantian tokoh, atau pergantian tempat, atau pergantian waktu.
kita bisa bayangkan kalau nonton TV itu ada Sule misalnya. Apa itu Sule itu? Judulnya. Ini talk show ya. Nah itu kan ada adegan-adegan, misalnya Pak RT datang, nah itu adegan beda lagi, karena ada pergantian tokoh. Lalu muncul lagi Andre, nah, atau muncul lagi tema beda, baru berbicara tentang COVID, lalu berbicara tentang sepak bola misalnya. Nah pergantian-pergantian itu merupakan tanda tentang pembagian teks itu ke dalam adegan. Nah, setelah dibagi teksnya, kemudian D itu dianalisis teknik ceritanya. Teknik cerita itu ada 3 macam ya, ada narasi, ada dialog, ada monolog. Narasi itu ya cerita, biasanya mengambil sudut pandang orang ketiga atau bisa juga orang pertama. Misalnya, kemarin saya itu pergi, yaitu orang pertama. Kemarin dia pergi ke lapangan, nah itu adalah orang ketiga, karena mengatakan dia. Itu teknik narasi. Ada juga teknik dialog. Dialog itu terjadi pertukaran ide. Dia itu lebih dari satu, berdua. Log itu logos itu ide. Kalau saya omong, lalu kalian mengerti, itu dialog namanya. Meskipun kalian tidak menjawab ya, tapi kalian mengerti, itu namanya dialog. Kadang-kadang kalian menjawab hanya dengan mengangguk-angguk aja. Ada juga yang namanya monolog. Nah, monolog itu sendirian, saya sendirian. Tidak memerlukan tanggapan kalian. Kalian mau setuju mau tidak itu terserah gitu. Itu namanya monolog. Jadi saya tidak melibatkan kalian gitu. Misalnya kalau kita nonton misalnya Denny Sirgar, nah itu monolog itu. Atau Cokro TV, nah itu monolog. Atau kalau dalam kitab suci misalnya ada orang yang kaya raya lalu hasil tanahnya itu kan berlimpah-limpah, lalu dia bingung, apa yang harus aku buat karena tanah ini berlimpah ruah hasilnya. Lalu dia bilang, oh aku tahu apa yang akan aku perbuat. Aku akan merumbak lumbungku dan aku akan mendirikan lumbung yang lebih besar dan aku akan menyimpan semua hasil itu di situ. Lalu aku akan berkata pada jiwaku, jiwaku ada banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Sekarang istirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Nah itu adalah monolog. Atau anak yang hilang itu, anak bungsu itu, ketika di tempat yang jauh dari keluarga, dia kelaparan, lalu dia bilang, wih, di rumah bapakku begitu banyak karyawannya dan mereka makan sekenyang-kenyangnya, sementara aku di sini mati kelaparan. Baik, aku akan bangkit dan kembali kepada bapakku dan mengatakan pada bapakku, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Itu monolog. Karena tidak ada orang lain. Itu dia berbicara dengan diri sendiri. Monologos, sesuatu yang diungkapkan pada dirinya sendiri. Tentu saja kita mendengar, yang membaca ini ngerti, tapi dia tidak meminta persetujuan kita. Itu namanya monolog. Nah, teks itu dibagi mana yang narasi, mana yang dialog, mana yang monolog. Lalu dianalisis. Itu dianalisis perulangan kata atau frase dalam tiap bagian. Kadang-kadang di dalam cerita, narasi sudah dikatakan, di dalam dialog atau monolog dikatakan lagi. Nah, kalau dikatakan berulang-ulang itu berarti yang diulang itu penting sekali. Itu.
Hanya tinggal menunjukkan saja mana yang diulang, mana yang tidak. Kalau tidak ada ya katakan saja, ternyata dari semua ini tidak ada perulangan kata atau frasa atau kalimat. Lalu langkah berikutnya adalah analisis dunia cerita. Dunia cerita itu meliputi dinamikanya bagaimana, alurnya bagaimana, karakter tokohnya bagaimana, sudut pandangnya bagaimana. Apa itu dinamika? Dinamika itu adalah cepat lambatnya suatu adegan. Kadang-kadang Pak RT itu kan datang hanya sebentar saja, itu berarti cepat adegannya. Atau Sule itu ngomong panjang lebar, nah itu berarti adegannya lambat. Nah, kalau dari teks kitab suci bisa dilihat dari apa? Dari panjangnya bagian itu. Misalnya hanya mau mengatakan makan kan gini aja. Tapi kalau makan itu dideskripsikan dengan panjang lebar, itu berarti dinamikanya lambat. Oh, dia makan telur. Telur itu diambil dari ayam yang dipelihara oleh para suster Alma. Suster Alma itu yang bekerja di Posarang misalnya, itu kan panjang lebar dijelaskan. Itu berarti dinamikanya lambat. Kalau dinamika cepat, perang langsung mati, itu cepat dinamikanya. Jadi sebenarnya mati itu juga belum tentu cepat loh ya. Dia kan mesti kena senjata dulu, lalu sekarat dulu, lalu mengadu-mengadu, lalu mengembuskan nafas terakhir. Tapi hanya dikatakan mati, berarti itu cepat. Artinya proses kematiannya itu tidak dideskripsikan. Itu dinamika cepat. Nah, kalau cepat itu berarti sesuatu tidak penting. Tidak terlalu penting maksudnya. Tapi kalau lambat, itu berarti ada sesuatu yang penting. Itu. Jadi lihat tadi, kalau sering diulang, itu berarti penting. Yang kedua, kalau dinamikanya lambat, itu berarti penting. Lalu alur itu mungkin alurnya itu, saya mungkin salah ya ini, mungkin alur itu yang cepat atau lambat. Tapi yang silakan nanti dilihat lagi, saya kok agak ragu-ragu. Tapi yang mau saya jelaskan adalah gini. Satu teks itu kalau narasi atau cerita itu biasanya diawali dengan satu situasi yang tenang. Jadi pengantar, pendahuluan yang memaparkan tentang setting atau backgroundnya, siapa tokohnya, di mana tempatnya, kapan waktunya. Jadi tidak ada masalah apa-apa, itu pengantar. Kemudian masuk ke masalah dari tokoh-tokoh yang muncul, lalu ada problem. Setelah problem ada ketegangan itu makin meningkat dan menjadi puncak. Puncak ketegangan ada konflik ya. Setelah konflik lalu mulai mereda dan endingnya selesai konflik. Itu alur ya. Dan kadang-kadang ada alur maju, ada alur yang mundur. Maju itu berarti dari awal sampai ending. Mundur itu misalnya begini, seperti kilas balik. Sekarang sudah selesai, lalu dikatakan, oh kemarin itu begini. Lalu karakter tokoh, ini penting ya. Kadang-kadang penulis kitab suci menyampaikan pesannya itu melalui karakter tokoh. Nah, karakter tokoh itu kadang-kadang dinyatakan secara eksplisit ya. Misalnya, oh orangnya ini rendah hati, orangnya tinggi,
orangnya kemerah-merahan, orangnya gagah, orangnya itu saleh dan sebagainya. Tapi kadang-kadang juga tidak diungkapkan secara eksplisit. Maka perlu disimpulkan dari kata-kata yang diucapkan, dari sikap-sikap yang dinyatakan. Dan terakhir sudut pandang. Sudut pandang itu pencerita itu menuliskan memakai sudut pandang mana. Ada sudut pandang orang ketiga, ada sudut pandang orang pertama. Ada sudut pandang yang serba tahu, misalnya pencerita mengatakan dia masuk ke kamar seorang diri dan menangis sejadi-jadinya sambil pukul-pukul bantal. Lawang masuknya sendirian kok dia tahu bagaimana. Itulah yang disebut sudut pandang pencerita orang ketiga serba tahu. Karena wong di dalam kamar kok tahu, tidak ada yang lihat tahu. Atau misalnya sudut pandang orang ketiga yang serba tahu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi kosong, gelap gulita menyelimuti samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas air. Siapa yang lihat? Wong belum menciptakan apa-apa. Manusia belum menciptakan kok dia sudah lihat roh Allah melayang-layang di atas air. Itu adalah cerita sudut pandang ketiga yang serba tahu. Kemudian terakhir adalah kesimpulan. F, G. Kesimpulan itu ya menjelaskan lagi mulai dari C ini, teks ini berapa adegan, lalu tekniknya apa. Kalau monoton saja, misalnya narasi saja nggak ada dialog, ya oke. Lalu apa yang diulang-ulang, lalu apa yang penting di dalam dinamika, alur, karakter, dan sudut pandang yang kira-kira bisa mendukung untuk eksegesi nantinya. Begitu untuk analisis cerita, paham? Paham, Romo. Oke. Lanjut sekarang kelompok yang ke-7 ya, kelompok terakhir. Analisis cerita. Nggak usah milih ya, pilihannya sudah jelas. Cerita. Jadi bagus nanti dapat buahnya adalah buah jeruk ya. Tak pilihkan aja. Analisis semantik. Ini juga sedikit ya, tapi nanti kerjanya banyak meskipun poin-poinnya sedikit. Dan membutuhkan ketelatenan, dan di sini memegang peranan yang sangat penting untuk eksegesi, mempersiapkan eksegesi itu ada di sini. Yang pertama, A, membuat pengantar, etimologi, definisi, deskripsi, langkah-langkah. Kemudian yang kedua adalah mengutip teksnya. Setelah mengutip teksnya, melakukan analisis semantiknya. Apa itu analisis semantiknya? Analisis semantiknya adalah melihat teks tiap ayat ya. Ayat-ayat yang ada itu dibaca dengan baik-baik. Lalu di ayat-ayat itu kan ada frase, ada kata, ada ungkapan yang mungkin menjadi kata kunci. Misalnya perjanjian itu kata kunci. Nah, kata perjanjian itu perlu dianalisis secara semantik. Bagaimana caranya? Caranya adalah mencari penggunaan kata yang sama atau frase yang sama di dalam teks-teks yang lain. Entah perjanjian lama, entah perjanjian baru, entah penulis yang sama, entah penulis yang berbeda. Misalnya yang kita analisis adalah Injil Matius. Maka nanti preferensi utama atau pencarian yang pertama-tama dicari adalah Injil Matius karena penulis yang sama.
di mana kata-kata itu digunakan di tempat lain. Misalnya, Matius mengatakan, ada seorang yang pendek badannya dan ingin melihat Yesus, tapi tidak dapat karena begitu banyak orang berkerumun di sana. Maka dia lari lalu memanjat pohon ara. Nah, kata lari itu perlu dicari. Di tempat mana kata-kata lari itu digunakan. Dan lari itu artinya apa? Oh, di sana dikatakan lari ada yang ketakutan. Ini lari ini karena takut. Oh, ada yang lari karena penasaran. Oh, lari itu mencari peluang. Oh, melarikan dari mencari hidup gitu. Karena melarikan dari musuh ya. Mau dibunuh lalu lari. Misalnya Yakub mau dibunuh, lari dia mencari hidup. Oh, lari itu berkaitan dengan rahmat Tuhan. Karena Yakub itu kan mendapatkan berkat, lalu dia lari untuk mengamankan berkat itu. Misalnya begitu. Memanjat pohon ara. Loh, pohon ara. Ini perlu dicari semantiknya. Mengapa kok pohon ara? Kenapa bukan pohon pisang? Oh, pohon ara itu rupanya buahnya manis. Oh, pohon ara itu rupanya biasa untuk meditasi misalnya, karena Nathanael itu berada di bawah pohon ara. Oh, pohon ara ini rupanya ini menjadi simbol tentang Taurat misalnya. Nah, itu adalah keterangan-keterangan yang bisa dihimpun secara semantik. Nah, semantik ini nanti bisa berbeda-beda tergantung konteksnya ya. Kata yang sama belum tentu memiliki pengertian yang sama. Tergantung waktu, tempatnya, dan siapa yang mengucapkan. Kalau saya ngomong jangkrik, itu kalau saya ucapkan di Malang, itu mungkin semantiknya itu negatif, mungkin saya marah. Tapi kalau saya ngomong jangkrik, lalu itu saya ucapkan di Jogja, enak itu untuk lauk, bisa dibakar atau digoreng, disambel, wah menjadi makanan yang enak. Jadi beda tempat, beda konteks, maka semantiknya juga akan berbeda. Kalau saya katakan begini, kuda hijau merokok jeruk hitam di dalam akuarium. Pasti kalian langsung tertawa. Mengapa? Karena kalian tahu semantiknya apa. Kuda itu tidak mungkin merokok. Itu artinya kalian paham dengan semantik ungkapan tadi. Tapi kalau orang baru lahir lalu katakan kuda merokok, ya mereka percaya-percaya saja karena mereka belum mengenal semantik. Nah, sama seperti kita kalau membaca kitab suci, belum tentu kita mengenal semantiknya. Pohon ara itu apa? Pohon gandarusa itu apa? Bagaimana supaya kita tahu semantiknya? Tanya pada yang menulis, tapi yang menulis kan sudah mati. Maka kita cari penggunaan kata-kata yang sama di tempat lain, lalu dari sana akan kita dapatkan keterangan tambahan. Itu saja tugas semantik itu, menghimpun keterangan-keterangan dari teks-teks pembanding itu. Tidak menjelaskan arti ya, hanya menghimpun keterangan-keterangan saja. Lalu kalau bisa menarik benang merah pergeseran makna itu, makna kata yang disebut itu. Oh, di sini kata pohon ara itu ternyata bagus karena Nathanael itu di bawah pohon ara dan dikatakan dia adalah orang Israel sejati. Bagus sekali. Tapi di Yeremia dikatakan pohon ara itu buahnya bisa buah yang asam, bahkan buahnya bisa lebih buruk sampai tidak bisa dimakan. Ya, ada pergeseran makna di sana. Pohon ara bisa negatif, bisa positif. Lalu penutupnya tidak menyimpulkan ini ya, karena semantiknya kan banyak sekali. Penutupnya hanya mungkin kalau ada sesuatu yang menonjol, pesan yang menonjol yang diulang-ulang, itu perlu diungkapkan di penutup itu.
Semuanya sudah dapat. Dari apa yang saya ungkapkan tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Jadi nanti hasil dari pemilihan ini akan saya upload di LMS. Kalian bisa cross check lagi di LMS. Kalau ada perbaikan, silakan kalian beritahukan kepada saya dalam setiap pertemuan. Kemudian kita sekarang mau menanyakan kesepakatan dari para peserta semua, para mahasiswa semua, teks apa yang sudah kalian ambil. Kalian sudah diskusi atau belum? Romo, Mm-mm. Romo, katanya Romo, kemarin teksnya dari Romo juga. Oh begitu? Dari saya? Iya Romo. Iya katanya Romo. Saya kok lupa ya? Kalau dari saya carikan dulu ya. Kalau begitu saya putuskan ini teksnya dari Kitab Kejadian ya, Perjanjian Lama, yaitu Kisah Menara Babel. Kejadian bab 11 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Di 9 ayat. Ya tidak banyak-banyak amat. Ada sesuatu yang mau ditanyakan? Silakan. Kami Romo dari kelompok 4 dari Romo yang membahas tentang eksekusi. Jadi di situ kami belum apa Romo. Karena kami di situ kan eksekusi yakni ringkasan kesimpulan dari analisis konteks, sintaksis, semantik, struktur dan cerita. Serta kami mengelaborasinya atau atas hasil sebelumnya untuk menjadikan teks lebih hidup.
Jadi di sini Romo kami juga bingung, apakah kami nanti tetap membahasnya secara berurutan, misalnya kami kan kelompok 4 tadi, atau kami bisa membahasnya pada bagian terakhir Romo, atau pada hari yang terakhir. Oh, Karena jadwalnya gitu ya? jadwalnya Romo. Oh, saya Karena belum tunjukkan tadi. Ya, sekarang saya tunjukkan ya jadwalnya. Ini jadwalnya ini. Jadi hari ini kan tanggal berapa? Hari ini tanggal 29 Romo. 29 ya. 29. 29 ya. Ya Romo. Lalu minggu depan, Jumat depan itu tanggal 5 toh? Tanggal 5 ini nanti saya akan jelaskan lebih khusus mengenai analisis konteks dan analisis sintaksis ya, secara lebih khusus. Lalu tanggal 12 itu analisis konteks presentasi. Kelompok berapa tadi? Yang dapat analisis konteks kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3. Ya, Romo. Siapa tadi itu? Projo. Projo ya. Projo. Jadi nanti Apa itu presentasi? ini Bensius ya. Analisis Ya, Romo. itu. Kelompok 3. Kemudian itu tanggal 12 Februari ya. Lalu tanggal 19 Februari itu analisis sintaksis. Tadi kelompok Wilson ya? Iya, Romo. Iya, enggak. 2. Kemudian 26 Februari saya jelaskan untuk presentasi mengenai analisis semantik dan analisis struktur. Nanti saya menjelaskan itu berupa demonstrasi ya. Jadi saya tunjukkan, saya ambil satu teks, kemudian saya tunjukkan gimana langkah-langkah itu supaya kalian menjadi lebih jelas. Lalu kalian sendiri membuat yang adalah teksnya dari kitab Kejadian tadi. Itu analisis semantik akan dilakukan pada tanggal 5 Maret. Analisis semantik tadi bagus ya. Kelompok 7 toh. Kemudian tanggal 12 Maret itu analisis struktur. Tadi siapa analisis struktur? Saya Romo. Kelompok 1. Kelompok 1 ya. Kemudian tanggal 19 saya memberikan penjelasan mengenai analisis cerita dan analisis dan eksegesi. Analisis cerita tadi kelompok berapa ya? WSM kan? Kelompok 6 Romo ya. Kelompok berapa? Kelompok 6 Romo. 6. Itu presentasinya tanggal 26 Maret. Lalu eksegesi itu kelompok berapa tadi? Eksegesi kelompok berapa? Kelompok 4 Romo. Kelompok 4 ya. Kelompok 4. Eksegesi itu tanggal 9 April. Sesudah itu libur Paskah kapan? Libur Paskah itu tanggal 29 Maret sampai 7 April. Jadi sesudah libur Paskah itu nanti
kelompok 4 presentasi mengenai eksegesi. Dan refleksi teologis kelompok 3 ya. Kelompok 3 kan? Refleksi teologis. Kelompok 5. Iya. Oh iya, kelompok 5 betul. Kelompok 5 refleksi teologis tanggal 23 April. Ini tentatif ya. Maksudnya begini. Waktu-waktu ini kita sepakati sekarang, tapi mungkin nanti dalam perjalanan waktu ada problem. Ternyata pada waktu yang bersangkutan ada, misalnya saya mendadak diutus oleh sekolah, oleh STFT untuk pergi kemana, lalu tidak bisa dilangsungkan. Kita masih punya cadangan waktu tanggal 30 April dan 7 Mei. Karena perkuliahan kita itu berakhir tanggal 12 Mei itu akhir kuliah semester genap. Hingga tanggal 7 kita masih bisa pertemuan. Kalaupun misalnya 2 ini ternyata tidak bisa kita lakukan lagi, kita bisa buat sore hari. Misalnya Jumat sore atau Sabtu pagi. Sabtu kalian tidak ada kuliah toh? Ada. Kalau jam 3.4 ada. Kalau jam 3 dan 4 nggak ada, misalnya suatu saat kita memang benar-benar kekurangan waktu, kita bisa buat digeser hari Sabtu. Itu. Tapi ini untuk tentatif, jadi jadwal kita yang kita tetapkan sekarang ini. Praktisnya nanti aktualisasinya belum tentu seperti ini kalau ada hal-hal yang mendadak ternyata nggak bisa dibuat begitu. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai sekarang. Tinggal 2 menit lagi. Waktunya habis. Cukup ya? Sampai di sini. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kalian bisa WA ke saya. Pertanyaan-pertanyaan misalnya pas mengerjakan lalu buntu, nah bisa tanya aja lewat WA. Tahu nomor HP saya toh? Belum Romo. Tahu. Saya tuliskan ya, kalian catat saja. Kalian di komunitas punya HP toh? Boleh pegang HP toh? Iya, Romo. Kalau Ada. nggak boleh pegang HP ya bisa pinjem Komunitas. link ya. Nomornya 0813 9169 2332. Plus 62 ya. Wah, kok jadi aneh. Jadi ini nomornya. Plus 62 813 9169 2332. Kalau sudah tidak ada lagi, mari kita akhiri kuliah kita. Oh, sebentar, saya mesti screenshot dulu. Saya selalu lupa screenshot. Silahkan tampakkan wajah kalian. Ini SVD nggak ada yang kelihatan nih. Yang dilihatkan hanya kursi saja satu di tengah-tengah. Saya kasih aba-aba.
OSM belum kelihatan semuanya. Hanya ada yang kelihatan kupingnya saja ini. Saya kasih aba-aba ya. Ini belum kelihatan semua OSM, ada yang kelihatan separuh saja wajahnya. Nah, 1, Ganteng. 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Romo. Kita tutup dengan doa penutup ya. Ya, Romo. Doa penutupnya kemuliaan lagi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai Terima kasih, jumpa. Romo. Terima kasih. Terima kasih.